Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Betty Adriani Dona dari kelompok 3 dengan NIM 22002177. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi terkait dengan perilaku individu dalam organisasi pada mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu Profesor Dr. Nurhizah Kistituati. Baik, pada kesempatan kali ini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu mengenai pengertian perilaku individu dalam organisasi. Yang kedua, perbedaan individu dalam organisasi atau dasar-dasar perilaku individu dalam organisasi. Yang ketiga, kemampuan intelektual dan pengaruhnya terhadap perilaku. Dan yang terakhir, latar belakang keluarga dan pengaruhnya terhadap perilaku. Baik, pengertian perilaku individu dalam organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Ia meliputi aspek yang ditimbulkan dari pengaruh organisasi terhadap manusia. Demikian pula aspek yang ditimbulkan dari pengaruh manusia terhadap organisasi. Menurut Jito Sudarmo, ia mendefinisikan bahwa perilaku organisasi adalah merupakan suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang interaksi manusia dalam organisasi, yang meliputi studi secara sistematis tentang perilaku, struktur, dan proses di dalam organisasi. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam suatu organisasi tentu pasti ada perilaku-perilaku yang akan ditimbulkan, yang mana perilaku-perilaku tersebut akan membawa organisasi entah itu ke arah yang lebih baik atau mungkin justru malah akan menjerumuskan organisasi itu ke dalam hal-hal yang akan melahirkan hal-hal negatif. Maka dari itu, kita perlu mempelajari perilaku organisasi dalam organisasi agar organisasi itu berjalan sesuai dengan standar dan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dapat disimpulkan terkait dengan apa itu perilaku organisasi, ia adalah bidang ilmu yang mempelajari interaksi manusia dalam organisasi, yang bertujuan untuk memahami dinamika interaksi antara individu dan organisasi, serta dampaknya terhadap kinerja dan pencapaian tujuan organisasi. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwasanya di dalam organisasi tentu ada perilaku-perilaku yang akan membawa organisasi itu ke arah yang lebih baik atau mungkin malah sebaliknya. Di dalam organisasi tentu ada pembeda antara individu dalam organisasi atau dasar-dasar perilaku individu dalam organisasi. Yang pertama itu ada kemampuan intelektual dan pengaruhnya terhadap perilaku. Yang kedua, latar belakang keluarga dan pengaruhnya terhadap perilaku. Kita akan bahas ini lebih lanjut pada slide berikutnya. Yang pertama itu ada kemampuan intelektual dan pengaruhnya terhadap perilaku. Kemampuan intelektual ini mencakup kapasitas mental individu untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Ini termasuk pada kemampuan analitis, kreativitas, dan pemecahan masalah. Kemampuan intelektual yang tinggi seringkali dikaitkan dengan kinerja yang lebih baik dalam tugas-tugas yang kompleks dan pengambilan keputusan yang efektif. Individu dengan kemampuan intelektual yang tinggi cenderung lebih adaptif dan inovatif dalam menghadapi tantangan organisasi. Selanjutnya, ada poin kedua yaitu latar belakang keluarga dan pengaruhnya terhadap perilaku. Yang mana latar belakang keluarga ini dapat mempengaruhi perilaku individu dalam berbagai cara. Nilai-nilai keluarga, norma, dan harapan yang ditanamkan sejak kecil dapat membentuk sikap dan perilaku individu di tempat kerja. Misalnya, individu yang dibesarkan dalam keluarga yang menekankan kerja keras dan disiplin mungkin menunjukkan etos kerja yang kuat dan komitmen tinggi terhadap tugas-tugas mereka. Maka dari itu, dapat kita simpulkan bahwa keluarga adalah tempat belajar pertama seorang individu.
dalam keluarga lah setiap individu mendapatkan ilmu yang bisa mereka terapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Maka dari itu, jika nilai-nilai yang diterapkan dalam keluarga tidak mencerminkan hal-hal yang positif, mungkin itu akan berpengaruh pada cara kerja mereka dan cara-cara mereka menghadapi dan memecahkan masalah dalam suatu organisasi. Dapat disimpulkan bahwa latar belakang keluarga atau keluarga adalah hal yang penting untuk membentuk suatu perilaku yang baik dalam diri seseorang individu. Baik, mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan dari video presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.